Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian kasih Tuhan. Siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Hari ini Tuhan kasih kita kembali waktu untuk sama-sama memuji Dia. Mari sebelum kita memulainya, kita berdoa. Kita minta Tuhan menolong kita, supaya Tuhan mengurapi kita. Kita boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Bersyukur kami karena Tuhan kasih kembali kami waktu untuk kami bersama-sama memuji, meninggikan akan nama-Mu. Ya Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami sesuai dengan yang Engkau janjikan. Biarlah setiap kami yang beribadah malam ini di tempat kami masing-masing, Tuhan Engkau hadir, menjamah kami, membawa kami masuk dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah ibadah ini berkenan, menyukakan akan hati-Mu. Kami percaya Engkau ada bersama kami saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Saudara, mari angkat pujian ini. Haleluya, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya, Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari saudara dengan segenap hatimu katakan, ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa.
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
haleluya. Kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami agungkan, kami sanjung Kau Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, oh Yesus, Yesus Tuhan, Engkau layak, Engkau layak, terima pujian Tuhan, haleluya, 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 haleluya Yesus, oh haleluya, Yesus, Engkaulah kuat kami Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah, ku kan terbang tinggi bagai
bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah batu karang kami, Engkaulah penjaga kami. Haleluya. 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 Jesus, Yesus, Kau ditinggikan, Engkau disanjung, Engkau ditinggikan Yesus, sebab Kau layak, Engkau layak, Engkau layak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Jesus. Haleluya. Yesus. Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Oh, oh. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sekali lagi katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian
kasih Tuhan. Sungguh hati ini bersyukur buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau malam ini kami boleh memuji-Mu Tuhan, meninggikan Engkau, menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab kami sadar bukan karena kami baik, bukan karena kami berkenan, tapi semua karena anugerah-Mu, karena perkenanan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teruslah Engkau beracara bagi kami. Teruslah Engkau berperkara dengan kami ya Tuhan. Kami umat-Mu, kami hamba-Mu, kami milik-Mu Tuhan. Lakukanlah sesuatu dalam hidup kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami membaca firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini boleh membuka mata hati kami, membuat kami mengerti akan kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, menolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya dengan baik, dan nama-Mu Yesus ditinggikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali kita boleh ketemu lagi, walau hanya lewat YouTube. Ya, tapi saya percaya hadirat Allah, kuasa Allah tidak dapat dibatasi. Ya, itu sebabnya mari kita siapkan hati, kita akan coba belajar satu hal. Saudara membaca Injil Yohanes, maka kita melihat ada sesuatu yang berbeda. Artinya saudara, jika dibandingkan dengan 3 Injil yang lain, maka Injil Yohanes memiliki satu kekhasan sendiri, satu kekhususan sendiri. Apa kekhususannya itu? Kita akan lihat bahwa Yohanes itu, saudara, benar-benar menampilkan sosok Yesus bukan hanya sebagai manusia 100%, tapi juga dia benar-benar, saudara, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah 100%. Saudara-saudara, kealahan Yesus ini banyak disalah mengerti oleh orang. Mungkin saudara pernah mendengar, ya barangkali di YouTube atau di mana, banyak orang saudara salah mengerti. Mereka berkata bahwa Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Kristen. Atau juga ada orang bilang yang menjadikan Yesus itu Tuhan itu adalah Paulus. Saudara, pernyataan itu sangat keliru. Karena saudara, apa yang diputuskan atau yang ditetapkan oleh gereja, saudara mungkin pernah dengar ada rapat ya besar para tokoh-tokoh gereja tahun 325 kalau saya tidak salah, yang dikenal dengan sebutan rapat di Nisea itu ya. Saudara, apa yang diputuskan di sana? Keputusan di sana itu bukan menjadikan Yesus yang dari manusia menjadi Tuhan, bukan itu. Tapi justru keputusan Nisea itu menetapkan, meneguhkan apa yang sudah tertulis jelas. Jadi menerima ketuhanan Yesus itu memang dia Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau saya melihat bahwa Injil Yohanes saya bilang tadi punya keunikan tersendiri, jelas saudara. Saudara lihat tidak semua mujizat yang dilakukan, yang dicatat dalam ketiga Injil itu, dicatat dalam Injil Yohanes, tidak. Tapi saudara, saya lihat Yohanes benar-benar atas ilham dari Roh Allah memilih, katakan saudara, menetapkan kisah-kisah tentang Yesus itu yang benar-benar membuktikan bahwa dia adalah Mesias, pribadi yang dijanjikan oleh Tuhan itu, yang adalah juru selamat. Nah, malam ini saya ingin ajak saudara untuk melihat satu pernyataan dari Yesus.
Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, mari kita akan coba lihat, saudara. Yohanes pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat 48 dan seterusnya. Bunyinya begini. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lalu diteguhkan lagi ayat 51 bilang, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang kuberikan untuk hidup dunia. Jadi saudara, ada satu pernyataan yang Yesus katakan, yang dicatat di sini dibilang, akulah roti hidup. Dalam Injil Yohanes memang kita lihat ada beberapa kali Yesus berkata, akulah. Saudara, dari kalimat ini saja menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya kata-kata atau kalimat yang berkata, akulah, atau aku berfirman, aku berkata, itu kata, saudara, atau kalimat singkat yang menunjuk kepada Allah yang berbicara. Nah, jadi saudara lihat, di sini dia bilang begini, akulah roti hidup. Saudara-saudara, mungkin untuk kita ketika kita dengar ini, kita agak sedikit bingung. Tapi saya percaya, saudara, ketika orang-orang yang mendengar perkataan Yesus pada waktu itu bukan lagi sesuatu yang membingungkan. Kenapa? Karena nenek moyang mereka pernah punya pengalaman dengan yang namanya roti. Yaitu, saudara, orang-orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan memelihara mereka. Bagaimana cara Tuhan memelihara mereka? Dibilang, saudara, Tuhan memberikan yang namanya mana. Jadi setiap pagi mereka keluar, mereka kumpulkan mana itu. Mereka olah itu, mereka masak itu menjadi roti, dan itulah makanan mereka. Itulah makanan yang membuat mereka terus hidup, saudara, dalam perjalanan itu sampai ketika mereka menyeberang Yordan, masuk ke tanah Kanaan, berhenti itu mana itu. Nah, saudara-saudara lihat, sekarang kita lihat kisah ini diambil oleh Yesus, dijelaskan oleh Yesus bahwa peristiwa itu memiliki satu makna. Memiliki satu makna yang berbicara tentang penggambaran. Penggambaran apa di sini? Penggambaran tentang roti yang turun dari sorga itu. Yang diberikan itu, yang telah membuat bangsa itu hidup kuat sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, saudara-saudara, jadi kalau Yesus berkata, aku ini adalah roti hidup itu, saudara, roti itu kan bagi orang-orang Yahudi, itu makanan pokok mereka. Itu yang membuat mereka hidup. Itu yang bisa membuat mereka kuat. Itu yang bisa membuat mereka itu benar-benar memiliki energi, memiliki tenaga. Ya. Dan bukan hanya itu saja, saudara, tapi roti itu benar-benar menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, boleh dibilang tanpa roti ya sama saja tidak bisa makan, begitu saudara. Nah, jadi saudara-saudara, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup itu. Jadi Yesus yang memberi hidup itu. Dari kalimat ini saja, saudara, kita lihat perkataan Yesus yang berkata, akulah roti hidup, menunjukkan, saudara, bahwa dia adalah pribadi yang sanggup, yang dapat memberikan hidup. Nah, siapa yang bisa memberikan hidup kalau bukan Tuhan? Jadi dengan sederhana kita bisa katakan, pernyataan ini benar-benar mengarah
benar-benar menunjuk kepada pribadi Tuhan, kepada pribadi Allah Sang Pencipta itu. Jadi dia mau katakan, aku ini adalah Tuhan yang memberikan hidup kepada kamu. Saudara-saudara, hidup yang ada di dalam dunia ini itu bersumber dari Tuhan. Kalau kita mundur jauh ke dalam kitab Kejadian, saudara, manusia diciptakan dibilang dari debu tanah. Ya. Dibentuk, dibangunlah manusia. Lalu setelah itu dibilang Allah menghembuskan nafas hidup kepadanya. Dan jadilah manusia itu jadi hidup. Jadi kita mengerti, saudara, yang membuat manusia itu hidup, itu bukan karena hasil evolusi. Itu bukan hasil proses alam, bukan. Tapi karena Allah yang memberikan hidup itu. Tanpa Tuhan, tidak akan manusia bisa hidup. Nah, kembali kepada pernyataan Yesus, saudara, yang berkata, akulah roti hidup. Dia mengatakan bahwa kalau kamu menerima aku, makan aku, kamu akan dapat hidup. Nah, tentu pengertian hidup di sini, saudara-saudara, tidak terbatas hanya kepada hidup secara jasmani. Orang-orang Israel, Yesus bilang, pernah makan roti, yaitu mana itu. Dan mereka hidup, tapi akhirnya mereka mati. Tetapi Yesus bilang, kalau kamu makan roti yang turun dari sorga, yaitu tubuhku, kamu akan hidup. Jadi di sini memang ada sebuah misteri, ada sebuah rahasia di balik pribadi Yesus yang berkata roti hidup ini. Saudara, jadi yang dia mau tegaskan bahwa dia adalah Allah pemberi hidup. Saudara dengar baik-baik. Jadi kehidupan itu dimulai dengan Allah. Tanpa Allah, tanpa Tuhan, yang ada adalah kematian. Tanpa Tuhan, saudara, yang ada adalah kematian dan kebinasaan. Itu jelas. Tanpa Tuhan, saudara, yang ada adalah kekacauan, kegelapan. Tidak ada kehidupan. Tetapi saudara, ketika ada Allah, ketika diawali dengan Tuhan, maka jelas saudara, hidup itu ada. Saya tadi sempat berkata, mundur ke belakang ke kitab Kejadian, kan seperti itu. Kitab Kejadian berkata pada mulanya Allah. Jadi ketika di awal mula itu yang ada adalah Allah. Kekacauan, gelap gulita yang benar-benar tidak terbentuk, rusak, jelek, buruk, itu berubah. Bagaimana itu bisa berubah? Karena ada Allah. Nah, jadi saudara, ketika Yesus berkata, akulah roti hidup, dia mau berkata, aku ini Allah loh pemberi hidup itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin benar-benar menikmati, mengalami yang namanya hidup itu, kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Jadi saudara, dengan Allah kita akan hidup. Segala sesuatu yang dimulai dengan Allah, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang hidup. Kekacauan sekacau apapun juga, ketika ada hadir Allah di sana, itu bisa berubah menjadi baik, bisa menjadi indah. Nah, jadi saudara, ketika dia berkata, akulah roti hidup itu, dia mau menyatakan dirinya sebagai Allah pemberi hidup itu. Lalu yang kedua, bukan hanya dia mau menyatakan dirinya sebagai Allah pemberi hidup, tetapi di sini juga ada sesuatu yang menarik. Saudara lihat, dikatakan tadi, dibilang ayat 50, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ya, dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Ya, jikalau dikatakan seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Jadi saudara-saudara, kehidupan yang diberikan oleh Yesus itu bukan satu kehidupan yang sementara, bukan satu kehidupan yang sebentar, tapi dikatakan satu kehidupan selama-lamanya.
Jadi kita melihat ada satu kualitas kehidupan yang berbeda yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang membuka hati, ketika seseorang dia percaya kepada Yesus, maka dia akan memiliki satu kehidupan yang berkualitas, yang memiliki nilai. Dan kualitas nilai inilah merupakan satu kualitas nilai yang bersifat kekal. Saudara, pahami ini dengan baik. Jadi banyak kali saudara nilai seseorang, kualitas seseorang, banyak kali orang pikir kalau kita memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, terutama masalah materi. Banyak orang berpikir kalau kita punya materi yang banyak, maka saudara, hidup kita berarti bernilai. Salah, saudara. Kalau kita berpikir begitu salah. Sebab nilai hidup kita ini tidak ditentukan dengan materi yang kita miliki. Saudara, sekalipun kita ini nggak punya materi, tapi kita punya Yesus, itu menjadikan hidup kita itu bernilai. Coba deh, saudara, saya tidak mau ini merupakan sebuah teori, tapi biarlah ini menjadi sebuah pemahaman yang didasari oleh satu pengalaman yang jelas. Coba kita renungkan sejenak bagaimana hidup kita dulu. Ya. Ketika kita di luar Tuhan, ketika kita hidup jauh dari Tuhan, ketika kita ada di luar sana. Bagaimana kira-kira hidup saudara? Apakah kita benar-benar merasakan adanya satu kehidupan yang bernilai? Saya berani berkata begini, hidup saya di luar Tuhan Yesus, saudara, itu benar-benar hidup yang tidak bernilai. Hidup yang rusak, hidup yang mempermalukan, hidup yang benar-benar tidak berharga, tidak berarti. Dan kalau diteruskan hidup yang seperti itu justru akan membawa kehancuran dan kebinasaan. Saya kira kalau saudara mau jujur, saudara pun akan berkata seperti itu. Saudara, jadi nilai kehidupan seseorang itu terletak ketika saudara ada Yesus di dalam hidupnya. Jadi marilah, saya ingin ajak saudara benar-benar ini menjadi satu pengalaman yang nyata, yang benar-benar kita rasakan, kita nikmati. Ada sesuatu yang berbeda, ada satu nilai hidup yang berbeda, kualitas hidup yang berbeda ketika Yesus ada. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang harta yang terpendam, yang ditemukan orang. Lalu Yesus kasih perumpamaan juga tentang mutiara yang berharga. Jadi waktu orang itu menemukan harta itu, dia jual semua yang ada padanya untuk dia dapatkan itu. Saudara, apa maksud dari perumpamaan itu? Perumpamaan itu mau menjelaskan ketika seseorang mendapatkan harta yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus, maka saudara itu akan menjadi satu harta yang tidak ternilai. Apapun dia rela lepaskan, apapun dia mau lepaskan, dia mau saudara buang demi untuk mendapatkan itu. Saudara, bukankah Paulus berkata seperti itu? Dulu dia bilang yang aku anggap sebagai sebuah kebanggaan. Dia bilang, tapi sekarang setelah aku dapatkan Yesus, ketika aku kenal dia, maka dibilang semua itu aku anggap seperti sampah yang tidak lagi bernilai. Dulu di mata Paulus itu begitu bernilai, dulu seperti begitu dibanggakan, tapi sekarang gak ada apa-apanya, dibilang, dibandingkan dengan Kristus. Jadi saudara lihat, yang kedua, yang pertama tadi, hidup itu dimulai dengan Kristus. Yang kedua, Kristus yang ada di hidup kita membuat hidup kita menjadi berkualitas dan bernilai. Dan yang ketiga, lebih menarik lagi, dikatakan di sini, dibilang begini. Dikatakan ayat 51 bagian akhir itu, jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan dibilang,
Roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Apa maksud perkataan Yesus ini? Secara sederhana sebetulnya bisa tergambar dari yang namanya roti. Saudara-saudara, saya pernah mendengar satu uraian sederhana yang sangat menarik tentang roti. Roti itu dibuat dari gandum. Jadi saudara, biji gandum itu sebelum dia berubah katakan menjadi roti yang mengenyangkan, memuaskan itu, melewati sebuah proses yang menyakitkan. Biji itu harus ditumbuk dulu, saudara, lalu jadilah tepung gandum. Setelah dia jadi tepung gandum, maka dia akan diproses, diolah. Diremes-remes mungkin begitu, saudara. Lalu dikasih ragi begitu, saudara. Nah, saudara-saudara, selesai itu mulai dibentuk sedemikian rupa. Memang berbeda nih, saudara, kalau roti orang-orang Israel pada zaman itu dengan roti yang ada pada kita sekarang pasti berbeda. Ya, kalau saudara memikirkan roti seperti kita sekarang, barangkali agak kurang pas begitu ya. Jadi saudara, proses yang dialami mulai dari biji gandum sampai akhirnya masuk dalam katakan tungku pembakaran, saudara, akhirnya menjadikan roti yang memberikan kehidupan. Jadi saudara-saudara, dari proses ini kita jelas terlihat ketika Yesus bilang bahwa roti yang akan kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi saudara-saudara, Yesus mulai berkata, Yesus mulai membawa pendengarnya kepada satu tujuan, satu pemahaman bahwa kamu itu akan menerima hidup yang kekal karena aku menyerahkan hidupku mati di salib itu. Jadi tanpa salib, saudara dan saya, kita tidak bisa hidup. Tanpa salib, saudara, kita tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Sebaik apapun hidup kita, sebagus apapun hidup kita, tanpa salib, artinya tanpa pengorbanan Yesus, kita tetap di mata Tuhan sebagai orang yang berdosa dan layak patut untuk dihukum. Nah, jadi saudara-saudara, mengertilah kita di sini. Ketika dia berkata, akulah roti, saya bilang tadi itu menunjukkan dia adalah Tuhan pemberi hidup. Dan hanya dia yang mampu memberikan hidup itu. Bukan hanya sekedar hidup, tapi hidup yang bernilai, hidup yang berkualitas. Dan bagaimana hidup itu bisa nyata menjadi milik kita? Karena Yesus melewati semua proses itu. Dia mati di kayu salib, dia menyerahkan hidupnya untuk disalibkan. Bukan karena dosa kita. Tapi jelas saudara, karena dosa kita. Bukan karena dosa pribadi dari Yesus sendiri. Tapi karena kesalahan saudara dan saya, karena kekotoran kita itulah, maka dia korbankan hidupnya. Dan lewat pengorbanannya, maka setiap orang yang percaya kepadanya, Alkitab bilang dia tidak akan binasa, tapi dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudara, kehidupan kita sekarang ini, karena kita ada di dalam Kristus, karena kita menerima makan roti yang turun dari sorga itu, maka ini akan dilanjutkan di dalam kekekalan. Saudara, bersyukur sekali kita ini, karena kita boleh percaya kepada Yesus, yang artinya hidup kita sekarang ini, itu akan berlanjut pada kekekalan, hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Yesus telah mati untuk kita, dia menebus dosa kita sekalian, sehingga dia berkata, setiap orang yang makan tubuhnya, minum darahnya, maka orang itu memperoleh hidup yang kekal. Saya berharap ini membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam dia. Apapun kondisinya, apapun tantangan hidup ini, mari kita mau tetap ada di dalam dia. Karena di dalam dialah
kita temukan hidup. Hidup yang berkualitas dan kita juga mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman ini meneguhkan iman kami, menguatkan, meneguhkan kepercayaan kami. Sungguh kami tidak salah untuk kami percaya kepadamu. Justru karena kami percaya kepadamu, kami memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang bernilai karena Engkau ada di dalam kami. Dan satu kepastian yang kami terima malam ini, bahwa hidup kekal itu menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, biarlah kebenaran firman ini boleh terus bersuara, meneguhkan setiap langkah hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba berdoa, Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah malam ini. Berkat atas hidup mereka pribadi. Mereka boleh sehat, mereka boleh kuat, mereka boleh bersuka cita, berbahagia di dalam Engkau. Berkat atas rumah tangga mereka, keluarga mereka diberkati, suami dan istri diberkati, anak-anak diberkati, orang tua juga diberkati. Sehingga terbentuk satu keluarga yang benar-benar diberkati Tuhan. Berkat-Mu juga ada atas pekerjaan, usaha yang Tuhan percayakan kepada mereka. Berkati Tuhan, limpahkan anugerah-Mu di dalam hidup mereka sekalian. Apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil, sehingga nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat anak-anak kami, baik yang sekolah maupun secara online, di luar kota, di luar negeri, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah pemeliharaan perlindungan Tuhan ada atas mereka. Kasih Tuhan ada menyertai mereka sekalian. Tuhan, malam ini hamba berdoa untuk setiap pribadi yang mungkin sedang ada dalam pergumulan. Mereka mungkin hari-hari ini sedang bermasalah, atau mungkin mereka mengalami sakit penyakit. Jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata atas mereka. Segala sakit penyakit mereka disembuhkan, dipulihkan keadaan mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan persoalan mereka. Mereka mungkin menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam usaha bisnis perekonomian mereka. Biarlah kiranya kuasa-Mu nyata Tuhan, tolong mereka. Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Engkau adalah Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-Mu khususnya di GB Kuningan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Tuhan yang punya rencana besar atas gereja ini. Lakukan, nyatakan rencana-Mu itu ya Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan, seluruh jemaat-Mu. Biarlah Engkau juga memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa buat kota Kuningan. Kami berdoa juga buat Indonesia. Pemimpin-pemimpin bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami percaya Engkau tidak meninggalkan. Engkau punya rencana yang besar. Nyatakan setiap rencana-Mu Tuhan atas bangsa ini. Lewat pemimpin-pemimpin yang ada. Biarlah mereka boleh mengambil kebijakan, keputusan-keputusan yang bersumber daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup, yang sanggup menjaga, memelihara kehidupan kami sekalian. Kami berdoa juga untuk ibadah nanti Tuhan pada hari Jumat. Biarlah kiranya acara Eva hari Jumat juga Tuhan pimpin, pengurapan-Mu turun. Hari Sabtu ibadah pemuda remaja, hari Minggu bakti ibadah umum maupun sekolah minggu secara online. Tuhan kiranya Engkau beracara. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami syukuri akan segala kebaikan-Mu. Kami percaya seluruh hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Engkaulah milik kami dan kami adalah kepunyaan-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, ibadah kita selesai. Saudara, saya ingatkan nanti hari Jumat kita akan ada kebaktian Eva lagi seperti ini ya. Saya harapkan saudara tetap setia untuk mengikutinya. Lalu nanti hari Sabtu ada ibadah remaja pemuda jam 6 sore.
Nah, di hari Minggu, saudara, minggu ini kita akan adakan perjamuan kudus, ya, karena minggu pertama dari bulan Oktober. Mari saudara hadir di gereja dan ikut perjamuan kudus. Kalau andai kata karena sesuatu hal saudara harus mengikuti ibadah secara online di rumah, saudara mau ikut perjamuan kudus, silahkan nanti saudara hubungi ketua-ketua kelompok sel. Ada Pak Andri di Cigintung, ada Pak Southwester di daerah Cirendang, ada Komiming saudara, atau saudara bisa hubungi langsung ke gereja. Ya, saudara, untuk nanti dilayani, disiapkan roti dan air anggurnya. Baik saudara, jadi siapkan hatimu, kita mau ikut ibadah nanti hari Minggu dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, kalau saudara mau memberi persembahan, berikan dengan sukacita. Saudara bisa berikan dengan cara mentransfernya ke rekening gereja yang tertera di handphone saudara itu. Atau saudara bisa berikan langsung kepada bendahara gereja. Baik saudara, itu saja pengumuman yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.